Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pak Andi dan Pak Teguh pada hari ini akan melakukan kegiatan coaching model alur Tirta dengan coach Pak Andi Ruswanto, kemudian coach saya Pak Teguh Rianto. Topik yang diangkat adalah permasalahan pembelajaran bahasa Jawa pada materi membaca dan menulis aksara Jawa, di mana ada ketidakpuasan dari saya selaku guru terhadap hasil yang diinginkan, sehingga perlu ada penanganan atau solusi. Untuk itu langsung saja 15 menit ke depan kita akan melakukan coaching. Terima kasih. Baik, kita mulai. Hitung mundur 3, 2, 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Teguh, bagaimana kabarnya ini? Sehat Pak Teguh? Alhamdulillah Pak Andi. Mohon maaf Iya. Pak Andi, ini mengganggu waktu istirahat Pak Andi. Sedang Iya, nggak apa-apa Pak Teguh, silahkan sedang kosong ya duduk Pak dulu. Andi ya. Mohon maaf Pak Andi. Ini mohon waktu kurang lebih 15 menit Pak Andi untuk saya kepengin curhat ini Pak Andi. Ada sesuatu yang sebetulnya sudah lama ini. Saya kepengin ngobrol berdua dengan Pak Andi terkait dengan yang saya alami atau masalah yang ada pada saya. Begitu Pak Andi. Oh iya, boleh nanti kita bisa ngobrol. Kebetulan ini juga sedang jam kosong ya, ini saya tidak sedang mengajar, nanti sekitar 20 menit lagi saya masuk kelas ya. Jadi insya Allah waktunya pas sekali nih Pak Teguh ya. Oke, ini kira-kira masalah apa yang sedang dihadapi oleh Pak Teguh ini? Sekali lagi terima kasih Pak Andi. Begini Pak Andi, Pak Andi perso saya mengajar bahasa Jawa di kelas 8 Pak Andi. Total ada 8 rombel, kelas 8A sampai kelas 8H. Hanya ada sesuatu ini Pak Andi, ada permasalahan yang sebetulnya sangat-sangat mengganggu di pembelajaran saya, pembelajaran bahasa Jawa, khususnya pada materi membaca dan menulis aksara Jawa. Begitu Pak Andi. Oke, baik. Jadi terkait dengan pembelajaran Pak Teguh ya di materi bahasa Jawa, membaca aksara Jawa ya di kelas 8. Di kelas 8. Apa yang terjadi di kelas Pak Teguh sehingga menimbulkan suatu kekhawatiran? Iya Pak Andi, begini Pak Andi. Jadi dari hasil penilaian harian itu nilai dari anak-anak dari kelas 8A sampai 8H jujur saja tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Dari masing-masing kelas 8A sampai 8H 30 anak kali 8 sekitar 240 lebih anak itu yang nilainya bagus, artinya sesuai dengan harapan saya, itu hanya sekitar 40%. Jadi banyak anak-anak yang pada materi membaca dan menulis aksara Jawa itu nilainya tidak memuaskan. Begitu Pak Andi. Baik, secara singkat saya tangkap permasalahannya berarti terkait capaian pembelajaran siswa ya di kelas yang tadi hanya 40% saja yang bisa mencapai KKM ya, seperti itu. Nah, kita akan berdiskusi terkait dengan
solusi yang semoga kita bisa temukan bersama ya. Ya. Nggih. Oke, Nggih, Pak Andi. Pak Teguh, untuk Nggih. yang 40% ini kira-kira mayoritas itu di kelas 8 yang mana? 8A, B, C, D yang Nggih, Pak. mayoritas bagus-bagus nilainya, Pak Teguh. Nggih, Pak Andi. Jadi dari 40% ini eh, kebanyakan itu anak-anak dari kelas 8A. Jadi kelas yang lain ini setelah saya amati anak-anak yang pertama motivasinya atau minat terhadap materi menulis membaca aksara Jawa kurang. Jadi cenderung anak-anak kalau sedang diajar itu satu bercanda sendiri, kemudian bermain sendiri. Kalaupun tidak, mereka mengganggu teman-teman yang sedang serius mengikuti pembelajaran. Begitu Pak Andi. Nah, jadi di kelas 8A ini yang artinya mayoritas itu nilainya bagus Pak Andi. Nggih. Baik, Pak Teguh. Kalau di kelas 8A saat mengajar apakah Pak Teguh pernah memberikan metode khusus atau media khusus sehingga minat belajarnya cenderung tinggi dibanding dengan kelas yang lain? Boleh diceritakan, Pak? Nggih, Pak Andi. Jadi menurut saya dengan pembelajaran yang saya terapkan sebetulnya saya sudah ya kalau bisa dikatakan saya keluarkan semuanya sebetulnya saya sudah berusaha semaksimal mungkin Pak Andi bagaimana untuk anak bisa senang dulu dengan materi yang saya bawakan, kemudian anak memperhatikan, ya, harapannya hasilnya bagus. Terhadap siswa yang ada di kelas 8A, kenapa mayoritas nilainya bagus? Mungkin ini masih ada kemungkinan loh Pak Andi ini. Saya pernah memang di kelas tersebut menggunakan metode atau model itu anak-anak saya suruh untuk menginstal aplikasi Palawa di HP-nya atau di gadgetnya sehingga anak-anak bisa berlatih membaca maupun menulis dengan menggunakan HP, menulis dan membaca aksara Jawa dengan HP, dan berkomunikasi dengan teman-temannya, misalnya mereka WA-an dengan teman-temannya menggunakan aksara Jawa, walaupun untuk kalimat-kalimatnya kalimat-kalimat yang sangat-sangat sederhana. Tetapi dari itu harapannya mereka nanti bisa berkembang. Begitu. Nah, itu mungkin itu faktornya atau mungkin faktor-faktor yang lain yang membuat anak-anak di kelas 8A nilainya berbeda di kelas-kelas yang lain, kelas 8 yang lain, Pak Andi. Begitu, Pak Andi. Baik, Pak Teguh ya. Kita pahami bersama bahwa memang pembelajaran bahasa Jawa yang notabene adalah pembelajaran bahasa daerah, tapi untuk sebagian besar siswa justru sulit gitu ya. Dan tadi sudah diberikan suatu solusi sebetulnya oleh Pak Teguh menggunakan Palawa ya. Nah, Palawa ini menurut saya sangat efektif ya untuk meningkatkan motivasi siswa berkomunikasi secara tulis dengan bahasa atau aksara Jawa. Sehingga menurut saya yang menjadi titik poin di sini adalah kreativitas Pak Teguh itu sudah luar biasa ya, apalagi di sekolah kita memang kita izinkan siswa untuk membawa HP khusus untuk kegiatan pembelajaran. Nah, sehingga menurut saya bisa nantinya Pak Teguh memaksimalkan Palawa ini ya, biar siswa senang, kemudian setelah mereka senang mereka mau diberi tantangan-tantangan lagi ya, walaupun tadi menurut Pak Teguh kalimatnya masih sederhana ya. Jadi dalam pembelajaran itu yang penting anak suka dulu itu sudah bagus Pak Teguh ya, luar biasa.
Oke, saya boleh bertanya beberapa pertanyaan ya Pak Teguh ya? Iya Pak Andi, monggo. Ya, ya ini terkait Pallawa sepertinya suatu solusi yang sangat bagus ini untuk kelas Pak Teguh ya di kelas 8. Kira-kira nih Pak Teguh, memungkinkan tidak jika seluruh siswa nanti HP-nya terinstall aplikasi itu? Iya, sangat-sangat memungkinkan Pak Andi. Sampel kemarin di kelas 8A dari 32 siswa ternyata bisa semuanya bisa menginstal itu, kemudian bisa mencoba. Sampai saya sampaikan bahwa komunikasi dengan Pak Teguh, dengan saya, saat WA ada sesuatu yang ingin ditanyakan, gunakan aplikasi tersebut sehingga kita bisa berlatih dengan aksara Jawa, dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Untuk kelas yang Oke. lain, bisa Pak Andi, bisa ya. Nanti bisa, nggih. Baik, Pak Teguh ini kan sepertinya kita sudah menemukan satu solusi nih dari Pak Teguh sendiri ya. Pallawa ini bisa meningkatkan motivasi dan kemampuan siswa ini. Rencana Pak Teguh selanjutnya gimana nih untuk memaksimalkan Pallawa ini nih sebagai media bagi siswa mempelajari aksara Jawa ini? Rencana ke depan gimana? Nggih. Terima kasih Pak Andi sudah menguatkan ini. Dengan seperti ini nanti saya akan mencoba mempraktekkan metode atau model dengan anak-anak menginstal aksara Jawa supaya bisa berkomunikasi dengan temannya menggunakan aksara Jawa. Kan saya coba terapkan di kelas-kelas yang lain juga. Berarti secepatnya Pak Andi, kami insya Allah secepatnya minggu depan, minggu ini sampai hari Sabtu nanti saya persiapan, kemungkinan minggu depan di kebetulan di minggu depan materinya membaca dan menulis aksara Jawa di kelas 8 Pak Andi. Yeah. Oke, baik ya. Nanti bisa juga Pak Teguh diinfokan dulu di grup siswa ya untuk menginstal aplikasi. Nah ini kan kita ada beberapa guru di sekolah kita Pak Teguh yang mengajar bahasa Jawa ini. Ya, Pak Teguh mungkin juga bisa berkolaborasi dengan mereka. Gimana Pak Teguh? Pak Andi, setelah ini sebelum ke anak-anak, kami nanti akan mencoba berkomunikasi, berkolaborasi, sharing dengan guru bahasa Jawa yang ada di sekolah kami. Kami ada 2 orang, saya dan Bu Parmi, pengajar bahasa Jawa. Terima kasih Pak Andi sudah menyampaikan dan nanti akan setelah ini nanti saya sampaikan ke beliau komunikasi, baru nanti saya infokan di anak-anak via grup WA kelas untuk di rumah mereka bisa mulai menginstal aksara Jawa di HP-nya, di HP mereka, di HP masing-masing sehingga saat besok minggu depan ketemu dengan pembelajaran bahasa Jawa, anak-anak sudah siap dengan HP yang sudah terinstall dengan Pallawa begitu Pak Andi. Baik Pak Teguh ya, kita sudah mengidentifikasi ini beberapa hal yang terjadi di kelas Pak Teguh ya, dan alhamdulillah sudah ketemu satu solusi yang cukup aplikatif ya, bisa dilaksanakan di sekolah kita, dan nanti setelah berkolaborasi dengan guru bahasa Jawa yang lain ya, kemungkinan juga mereka akan memberikan saran dan juga masukan lagi untuk Pak Teguh ya, agar pembelajaran bahasa Jawa di kelas 8 semakin bagus lagi seperti itu. Nah, terkait dengan rencana Pak Teguh untuk menggunakan aplikasi Pallawa di seluruh kelas 8, kemudian mengkolaborasikan ya Pak Teguh ya dengan guru-guru yang lain agar tercipta suatu kolaborasi yang luar biasa gitu. Itu kan bukan hal yang mudah ya Pak Teguh ya. Kira-kira komitmennya Pak Teguh gimana nanti? Komitmen saya yang jelas saya akan segera mengimplementasikan model ini di pembelajaran saya
Kemudian saya akan mencoba berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, khususnya di sekolah dengan guru bahasa Jawa yang lain. Kemudian tentunya hasilnya mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Nanti metode ini, model ini akan saya tularkan juga ke teman-teman di MGMP di luar sekolah Pak Andi, di sekolah-sekolah yang lain, di Korda maupun di kabupaten. Begitu Pak Andi. Luar biasa Pak Teguh ya, suatu komitmen yang akan saya dukung dan saya akan siap untuk membantu ya Pak Teguh dalam melaksanakan program yang sudah Pak Teguh canangkan terkait Pahlawan. Ya, mudah-mudahan diskusi kita bermakna ya dan bermanfaat bagi Pak Teguh ya. Bagaimana Pak Teguh setelah kita berdiskusi kurang lebih 15 menit ini, perasaan Pak Teguh sekarang bagaimana atau komentar Pak Teguh sekarang? Yang jelas perasaan senang dan lega Pak Andi. Jadi unek-unek atau permasalahan yang saya hadapi sebetulnya sudah beberapa waktu yang lalu. Hari ini saya bisa yakin dan bisa tambah bersemangat ini untuk segera mengaplikasikan solusi yang tadi kita dapatkan dan dukungan dari Pak Andi, motivasi dari Pak Andi untuk perbaikan tentunya refleksi saya sendiri dan tentunya untuk kemajuan meningkatkan pembelajaran bahasa Jawa. Dan yang jelas di materi aksara Jawa mudah-mudahan anak semakin suka dengan model dan metode yang baru. Begitu Pak Andi. Ya, alhamdulillah Pak Teguh ya, jika merasa lebih semangat, lebih lega sekarang ya dengan masalah yang dihadapi dengan pembelajaran Pahlawa tadi ya, mudah-mudahan menjadi satu yang solutif dan semoga Pak Teguh bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini sudah saatnya saya masuk ke kelas lagi Pak Teguh. Nanti saya tunggu kabar baiknya ya setelah kolaborasi dengan guru bahasa Jawa yang lain dan juga adanya peningkatan nilai dari siswa kelas 8A sampai 8H dalam pembelajaran bahasa Jawa. Demikian Pak Teguh ya. Sekali lagi terima kasih Pak Andi, mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Dan terima kasih motivasinya. Saya pamit Pak Andi. Ya Pak terima Teguh. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Tadi sudah cukup 15 menit ya Pak Teguh ya, salah ya? Sudah cukup kurang lebih 15 sampai 20 menit. Karena refleksi langsung, ya. Langsung refleksi. Berarti yang merefleksi saya atau Pak Andi nih? Oh Pak Andi ya. Ya Pak Andi selaku ya. Monggo Pak Andi. Baik, saya Andi Ruswanto. Hari ini akan melakukan refleksi setelah tadi melakukan kegiatan coaching. Saya berperan sebagai coach dan Pak Teguh Rianto sebagai coach dengan beberapa pertanyaan dari refleksi yang saya lakukan. Yang pertama terkait dengan apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan baik menurut saya adalah rangkaian tirta mulai dari tahap awal hingga akhir ya, terkait tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi hingga menentukan komitmen tadi sudah berjalan dengan baik dan menuntut. Kemudian saya juga bisa menuntun coach untuk memetakan permasalahan yang dihadapi, kemudian membantu beliau dalam mencari solusinya. Salah satunya tadi dengan mengembangkan penggunaan aplikasi ya bernama Pahlawan. Kemudian di akhir sesi juga saya bersama coach membangun komitmen untuk melaksanakan rencana aksi. Apa yang masih perlu saya perbaiki? Beberapa diantaranya adalah bagaimana saya bisa menemukan atau menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot agar nantinya saya bisa lebih membimbing coach dalam mengidentifikasi masalah atau mendetailkan rencana aksi.
Kemudian apa yang saya lakukan agar tetap presence tadi, yang saya lakukan adalah mendengarkan dengan baik, dan di sini saya melakukan suatu proses bicara yang setara ya, sama-sama duduk, kemudian membangun suasana yang nyaman, kemudian saya melakukan beberapa pengulangan terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Koci ataupun jawaban yang disampaikan oleh Koci ya, untuk memastikan bahwa apa yang saya dengar sudah benar. Kemudian saya juga merespon setiap pertanyaan yang disampaikan oleh Koci dan selalu memberikan motivasi. Yang keempat, apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya ya. Salah satu yang akan saya perbaiki terkait dengan pertanyaan berbobot, tentunya saya akan menambah lagi jam latihan ya, kemudian mencari referensi-referensi yang sesuai di dalam pelaksanaan coaching. Yang kedua, bagaimana saya juga akan belajar terkait dengan tetap presence ya, fokus saat bersama dengan coach. Terakhir tadi terkait dengan umpan balik dari coach yang saya dapat, bagaimana perasaan coach setelah selesai melakukan coaching. Perasaan coach merasa semangat, senang, dan lega karena permasalahan yang dihadapi terkait dengan pembelajaran bahasa Jawa di kelas 8 sudah menemui titik terang dan insya Allah sudah disusun sebuah rencana aksi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.